Bahwa begini, dikatakan bahwa bagaimana Anda bisa mau mendakwai saya sementara Anda lupa ayatnya? Dengar dulu Bang. Di situ kan dikatakan, tidakkah mereka menghayati, mendalami sekiranya Al-Quran itu bukan datangnya dari Tuhan? Tentu mereka menemukan banyak hal pertentangan di dalamnya. Jadi kewajiban kita sebagai umat Muslim itu yang mendalami dulu Quran itu, menghayati. Lalu ketika kita hampir menguasai konsep apa maunya Quran, ya kita sampaikan kepada orang-orang yang menghujat Quran itu dengan bahwa cara Quran itu, dengan cara menyampaikan dasar-dasar dalil. Siapa yang pernah Anda sampaikan kepada mereka? Banyak Bang, Sudah aku sering pernah? masuk di Siapa? room alhamdulillah. Pernah aku Anda diterima, berdiskusi? Bang. Siapa aja yang pernah Anda temui diskusi? Coba sebutkan namanya. Satu. Siapa sih namanya, Kucing Unyut ya kalau tidak salah. Dia tuh welcome banget terhadap saya ketika saya menyampaikan Quran Bang. Terus siapa lagi? Gini Bang, dengar dulu. Tadi malam Anda itu masuk di room dia, tapi saya itu ada di dalam. Kebetulan. Saya masuk ke room dia. Bukannya Anda yang semalam itu yang mendengar memakai suara seperti anak di bawah umur, benar nggak sih Bang Zuma? Semalam Anda masuk di room Bang, gini loh. Jangan ngimpi, Bang. Bentar. Kamu itu ya pertama gini, sebagai kita seorang masuk muslim konteks ini aja. Jangan gini. Tunggu dulu. Jangan gini. Kamu berada di Komal Bang Zuma, kamu diterima dengan Bang Zuma. Bang Zuma bahkan meladeni kamu dengan cara baik, sementara kamu menyimpulkan tanpa menunjukkan bukti. Apa yang kamu bicara barusan? Bang Zuma masuk. Enggak, sekarang gini. Coba tunjukin dalil dalam Islam bahwa tidak boleh berdebat. Tidak boleh mendebat. Rasulullah SAW itu hadir mendebat pemahaman orang yang telah menuankan Nabi Isa. Diam dulu. Saya yang bicara sekarang, diam kamu. Abang saya dari tadi begitu santun menghadapi kamu. Apa mau kamu? Gini ya, kamu tidak berhak melarang orang berdemokrasi. Ya, secara Undang-Undang Dasar 1940. Kamu ingin dapat apa di sini? Kamu cari muka di sini. Kamu ingin apa? Siapa kamu? Coba. Kredibilitas kamu. Saya tanya. Kamu kredibilitasmu apa? Apa kredibilitasmu? Saya tanya. Kredibilitasmu apa? Saya tanya kamu. Orang-orang yang kamu mau cepat terkenal itu ya debat dengan Bang Zuma. Ngapain aku mau terkenal hal seperti ini? Saya tanya, kredibilitasmu apa? Berikan saya panggung kok, biar kau tahu siapa saya. Berikan dia panggung. Dia minta panggung. Berikan saya ruang berbicara. Itu artinya panggung. Berikan saya ruang, jangan kamu dia minta panggung. Tapi gini Gurunda, kamu semalam naik ke komalnya Kucang Onyot ya, betul ya? Iya. Oke, habis ini aku akan telepon Kucang Onyot, suruh blokir kamu nanti. Aduh, Anda menyuarakan kebencian lagi. Ngapain Anda melakukan hal seperti itu? Nah, itu apa tujuan kamu sendiri apa? Tujuan kamu sendiri apa? Saya tanya Bang Zuma. Coba Bang Zuma, coba di mana dalam Al-Quran dikatakan bahwa ada sholat 5 waktu, dan di mana dalam Al-Quran dikatakan perintah sholat asar dan ketahuan dia. Sahadatin aku kalau aku Kristen. Sahadatin aku kalau aku kafir sekarang. Oke, sahadatin aku kalau aku kafir. Kalau Kristen ketahuan dia. Kristen apa Islam Bang sebenarnya Bang? Seolah-olah Anda itu tidak apa ya, santai aja Bang, jangan dimasukin teman-teman Anda, kita aja berdua. Kalau Anda nggak bisa. Kenapa kau jadi ngatur-ngatur kami? Kau yang di sini kau jadi pembantu, bro. Sorry, kau jadi pembantu di sini. Ketika kami nyuruh kau diam, kau harus diam. Enggak Bang Soeharto. Oke, kau nggak percaya? Nggak percaya jadi pembantu? Oke, sekarang diem, mute. Nah kan, di mute kan? Jadi pembantu kau di sini. Nah, coba buka mute. Sekarang. Ayo. Nah, gitu dong. Nah, itu namanya pembantu. Harus ngikut gitu loh. Lanjut Guru lah. Di dalam dunia debat lintas agama ada perintah Allah, kemudian aku paham itu, Bang. Fakantilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Apa yang kamu lakukan?
sebagai muslim, kau ngaku Islam, apa yang kamu Oke, lakukan? saya jawab. Oke, saya jawab Ya. ya. Oke. Ya. Ini Bang, dalam Al-Quran Bang, ada dikatakan, saya bisa buka ayatnya, tapi saya sampaikan bunyinya dulu ya. Berbuat baiklah kepada Tunggu, tetangga Bang. dekat. Bang, tetangga kata jauh. dia apa barusan dalam Al-Quran siapa? Diam. Anda saya menyampaikan Diam Quran. kau. Kami di sini majikan. Kalau saya bilang kau di mute, kau di mute. Nah, benar. Benar. Kau bilang barusan? Saya belum bicara, Anda memotong. hantu belau. Pansos, mau Kau pansos nggak layak aja berhadapan orang dengan ini. Bang Zuma. Nggak layak kau berhadapan dengan Bang Zuma. Pansos dia. Ya, Bunda Rama, gaskan aja ini Bunda Rama. Ini nggak patut Biar ini saya berhadapan berbuat dengan Bang dosa. Ardiansa dan Bang Zuma ini. Di sini kita nggak bakalan Pansos, berantem secara adu joto. pansos. Berantem. Minimal itu kalau menyampaikan Al-Quran tuh biasanya teman-teman muslim tuh sebutkan ayatnya terus kemudian bunyinya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Aku susah karena- bismillahirrahmanirrahim gitu loh. Iya, aku Coba. nggak tenang karena teman-teman kalian ribut. Ya udah sekarang bahasa Arabnya, baca bahasa Arabnya. Baca Arabnya. Woi. Tunggu saya buka dalilnya dulu. Dulu, Buka Bang. dalil. Jangan kirain. Bang, diam dulu. Jangan Anda ketawa seolah-olah Anda tidak punya etika. Itu Etika gigimu itu ikutin gendut. sifat Paulus ini ya. Etika gigimu gendut. Dengan Anda Dasar. Ya Allah, kenapa Anda menghina saya? Hah? Tujuannya Anda itu apa? Tujuannya Anda itu apa? Apa Saya ingin menyerang tujuannya? berdasarkan ayat Quran. Menyerang saya? Berdasarkan ayat Quran, saya itu ingin menyampaikan. Anda ingin menyerang sesama muslim? Kenapa masalahnya? Itu kan jelas dalam Al-Quran. Hah? Kucuk Jadi Anda rendah perintah berdebat sesama muslim di Al-Quran. Tapi berdebat dengan ahli kitab dan orang-orang zalim yang ada di antaranya itu nggak boleh. Tapi ke Islam boleh. Kamu sudah sunat nggak sih? Makanya jangan dipotong-potong. Saya dari tadi tidak Berdebat dengan sesama muslim boleh. Berdebat dengan orang-orang zalim yang menghina Allah, menghujat Allah itu nggak boleh katamu. dengar dulu, Bang. Lucu ini. Kamu sudah sunat belum? Jadi Udah, kamu belajar dulu, Dek. Belajar dulu, Dek, belajar. Belajar dulu. Kamu belajar dulu. Kalau muslim, belajar. Kamu kalau belajar muslim dulu, dites aja belajar. Gurunda, dites aja kalau muslim. Boleh nggak saya tes? Coba. Boleh nggak, bro? maksudnya kita Ya, saya tes, Adu berani nggak? argumen, lu siapa? Argumen, salah, Adu argumen. Lucu kau. makanya kasih saya ruang dulu ngomong, Bang. Enggak, tujuanmu apa? Bang, semahal apa sih ini, Bang? Aku menyampaikan Quran. Semahal apa sih ini, Bang Anur? Enggak, lucu Anda itu. Saya muslim. Anda yang Saya lucu. pendebat. Saya pendebat muslim. Saya apologet muslim. Saya berdiri di kubu Islam untuk membentengi akidah umat Islam. Ente datang. Kapasitas ente apa? Iya, buktikan. Keluarin teman-teman kalian dulu itu. Kita berdua di sini. Iya, tujuanmu apa? Kamu muslim, saya muslim. Berdebat kita di depan orang Kristen. Tujuan saya ketika kita nanti Kamu muslim, saya muslim. Terus kita berdua berdebat dipertontonkan ke umat Kristen. Dan kamu tahu orang yang disegani Kristen itu saya. Tiba-tiba kau muncul untuk mendebati saya. Bang, apa salahnya? Apa salahnya? Atau kasih waktu Kau dulu bang salah 2 menit. tolol. Dia Kau ini salah dia tolol muslim. bego. Dia muslim, aku udah lihat akunnya. Coba kita dengarkan dulu apa maunya dia. Kita kasih waktu dulu. Mulutmu kau itu bilang saya tolol. Otakmu kau itu. Memang kau tolol. Aku kasih waktu 2 menit ya bang, silakan. Kamu munafik itu. Kotor otakmu itu. Gurunya kalau diizinkan biar saya yang mukalah awalnya mu'alaf bisa melawan dia. Ya, silakan. Udah turun, dah, turun. udah turun, dah. Masya Allah. Jadi kalau piti-pitinya Islam itu belum tentu Islam. Orang yang namanya C5, C6 itu mengaku kiai pun bisa. Yang jadi permasalahan ini
betapa banyak Habib, betapa banyak kiai, betapa banyak ulama yang memperhatikan diskusi kita ini. Kenapa mereka beliau-beliau itu tidak naik ke sini meluruskan? Ada yang disebut adab, Bang Suma. Ya udah, kalau berbicara adab berarti beliau menghubungi saya di belakang layar. Alhamdulillah sampai hari ini nggak ada. Yang ada hanya mendukung. Saya dukung akhina, saya dukung, kami cinta, kami sayang sama antum. Ini para Habib. Lah muncul kemudian manusia wajahnya kayak begitu. Wajah kelihatan nggak pernah wudhu. Udahlah Keman, kamu nggak akan pernah bisa menjatuhkan saya dengan cara-cara seperti itu. Ya, percuma. Mending kalau kamu itu punya misi mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran, pakailah metodemu, pakai trikmu, pakai caramu. Ya, karena IQ itu masih sangat rendah. Kenapa? Terlihat, kau katakan saya semalam masuk di komalnya siapa tadi? Dan saya menggunakan suara anak-anak. Kucang onyot. Saya di komal sahabat Bang Suma sampai subuh. Saya dipanggil untuk mensyahadatkan orang aja, saya tidak pergi. Tiba-tibanya dibilang saya pergi, berarti IQ-mu rendah. Oke? Abah, menurut aku kayak gini, kayak teman-teman yang dulu-dulu yang orang baru masuk TikTok, jadi dia baru lihat adanya komal diskusi antar agama kayak kaget. gitu. Kaget Gitu ya kan? Buat apa sih kayak gini, kayak gitulah. Kaget. Kayak gitu, dia orang baru di TikTok, dia baru lihat Orang baru. Itu dah yang penjilat kafir, itu penjilat kafir. Kalau dia muslim penjilat kafir. Kalau dia sudah pernah bertemu dengan sekomal dengan kafir, ya bisa jadi. Tapi kalau belum, ya mungkin orang yang kaget gitu. Oh, ternyata ada dunia debat kayak begini ya. Oh, ini salah Bang Suma, ini salah. Mungkin dia sudah sering banyak meniduri orang wanita-wanita Kristen kali ya. Akhirnya dia mengatakan ini salah nih, wanita-wanita Kristen salah ini, nggak boleh nih. Karena saya sering makan babi bersama dengan Kristen, sering bercanda dengan Kristen, sering minum balok sama orang Kristen. Nah ini salah Bang Suma, nggak boleh. Tersinggung nanti teman-teman balokku. Mungkin begitu. Kayak gitulah. Oke, kita lanjut diskusinya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jibril. Gimana kabarnya, abang-abangku, bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari Sabtu siang ini, minggu depan kita ketemu, gimana nih? Alhamdulillah, ini lagi nunggu Bang Jibril transfer aja sih. Santai aja kita. Lanjut. Waduh, enak nih. Tapi Bang Zuma syuting iklan di Inggris minggu depan gimana Bang? Kita cancel aja. Cancel aja dulu. Di-postpone aja bang, minggu depannya lagi aja baru. Oh iya, siap-siap. Oke, next kita sapa dulu Andri Rora, katanya mau diskusi dengan Bang Zuma. Silakan, selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. Halo bang, selamat siang bang. Ya, dari agama mana Bang? Kristen bang. Kristen. Oke, puji galah. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Saya mau nanyakan aja. Bang, kan di Al-Quran kita yang kayak makan makanan yang berharam, yang itu kan ada pilihannya tuh. Seperti tapi sebelumnya abang-abangnya makan kepiting nggak? Saya makan kepiting. Makan kepiting. Tapi di Al-Quran itu kan udah tertulis bang, kayak tidak boleh makan hewan atau binatang yang hidup di dua alam. Tetapi kenapa sekarang, tapi kebanyakan hampir seluruh umat muslim banyak yang tidak tahu dengan adanya kepiting itu kan hidupnya dua alam bang. Hewan amfibi. Berarti manusia juga hidup dua alam dong ya? Loh enggak, dia kan hidupnya kan di air dengan di darat. Oh gitu. Terus kenapa masih ada yang makan? Makanya kemarin itu ada Ustadz juga di sini, dia bertanya, bukan Ustadz sih, dia kayak
gimana pokoknya dia bilang itu yang kami belum masih memahami. Habis kawan saya juga dia bilang itu juga masih tanda tanya besar. Nah, itu gimana Bang? Yang disebut dua alam itu artinya dia hidup terus-menerus di darat bisa tanpa turun ke air. Itu bisa. Kepiting, Nah sekarang kepiting, kepiting ada nggak kamu lihat orang beternak kepiting di darat? kepiting kan bisa hidup di dua ini, darat dengan air, tanpa dia ini apa? Tanpa dia kayak lama mau beberapa puluh jam juga dia masih tetap hidup di air, di darat bisa, di air juga. Ada tidak kamu lihat peternakan kepiting di darat? Kalau berternak kepiting itu kita nggak ada, ngapain kita harus berternak kepiting? Iya, Tapi karena tidak bisa kepiting itu menjadikan daratan itu sebagai habitatnya. itu omongnya benar Bang. Dia tidak bisa, tetapi dia bisa untuk bertahan sampai beberapa puluh jam, berapa puluh hari, dia bisa hidup di darat dengan di air. Bagaimana itu? Itu kan bukan habitatnya. Kepiting Habitatnya. bisa hidup di dua habitat Bang. Di mana kamu pernah lihat orang ternak kepiting di gunung? Kalau abang bilang bahasa ternak, jangan kita gunakan asumsi bahasa ternak. Kalau di saya, kalau itu nanti ada hal lain Bang. Itu asumsinya ke hal lain lagi. Ini kan saya cuma mau kayak mencari tahu sih. Kita hanya ingin berdiskusi tentang hal biasa aja. Tapi kenapa itu yang saya, kalau misalnya abang lari ke hal ternak, itu juga nanti ada. Itu ada. Jadi Anda tidak makan kepiting? Kalau saya makan Bang, kalau saya apa aja saya makan. Oh, Anda Kristen? Ya, saya Kristen. Jangan kamu bahas itu, kau bahaslah kamu makananmu. Enggak, Karena saya punya diharamkan makan babi, kenapa Anda makan babi? Itu kalau kepiting mana dalilnya pengharaman makan kepiting? Ada. Mana? Coba Dalil tunjukkan. Makanan yang tidak. Tunjukkan. Ya, Tunjukkan sabar. surah apa? Surah apa? Abang di Al-Quran itu kan udah ada tertulis tuh. Dia Al-Quran surah apa? Ayat berapa? Nah, cobalah abang atau enggak kawan-kawan yang bisa tahu ada 3 pantangan Kalau yang saya Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena haram itu bagimu. Kenapa kamu makan? Bang, kalau kami, kenapa kami makan? Ini kan yang pertama, kalau abang bilang gitu, kenapa kami makan? Setan saja, iblis aja kami makan, apalagi setan. Setan aja kami tidak takut Bang. Kalian kan setan, pede aja kamu. Memang kalian setan kok. Sekarang permasalahannya berbicara mengenai larangan. Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Kenapa kau makan? Tunjukkan datanya. Saya sudah bacakan tadi 11:7. Ya, mana? Ya saya kalau makan saya, kenapa jangan saya kau tanya? makan babi karena itu haram bagimu. Abang tanya itu, saya kan bertanya dulu. Saya Anda bisa menunjukkan dalil. Saya menunjukkan dalil. Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Hewan yang kotor, habis hewan yang bau bangke, yang bangke, terus hewan yang hidup di 2 alam. Itu dalil semua yang ada di Al-Quran. Mana dalilnya? Di surah berapa, ayat berapa? Abang hafal kan tentang Surah Al-Quran? berapa? Surah mana, ayat berapa? Saya tidak hafal dengan ada Ya surat sudah, berapa. ngapain kau bawa data? Masalahmu sekarang itu adalah Imamat 11 nomor 7. Itu masalahmu. Jangan kau bahas agama orang yang kau tidak tahu apa-apa. Bahas agamamu. Kalau abang bilang tidak boleh membahas agama orang, abang aja membahas agama orang, gimana? Kamu sedang bertanya tentang Islam, kau tidak tahu dalilnya. Buat apa? Saya tahu Bang, karena saya udah Coba kau sebutkan surah apa, ayat berapa? Kalau abang ada sudah, Al-Quran, kau ke gereja kalau begitu. Kau ke gereja. ada Al-Quran kan? Kau ke gereja berarti kalau gitu. Abang ada Al-Quran kan? Kau ke gereja. Kau yang bawa Abang ada data ke Al-Quran sini. kan? Iya, abang ada Kau Al-Quran yang kan? kamu bacakan kepada saya Anda surah ada apa, Al-Quran, ayat kan? berapa? Anda Ada Al-Quran saya. kan? Ada Al-Quran Buka saya nih. tentang haram. Nih, Ya, nih Al-Quran. tentang. Nih Al-Quran. Buka tentang dalil yang ada 3. Kau tunjukkan, tinggal kubuka. Kau sebut tinggal kubuka. Anda Surah apa, hafal ayat Al-Quran berapa? juz? Anda hafal Al-Quran berapa juz? Sekarang saya tanya. Kok malah Oh nyuruh nyet, orang udah ini nggak turun. sopan Kamu ini? turun. Kamu ke gereja. Kau jilat pantat pendeta supaya kau waras.
Paham? Kalau saya berkata Kristen itu agama laknat karena memakan makanan yang diharamkan. Dalilnya Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Aku Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi sampai mati semuanya. Itu dalil. Itu baru dibilang berdiskusi. Anda membawa data dari Quran. Ditanya surah apa, ayat berapa? Biar saya tahu. Supaya saya pastikan kalau kau itu betul. Tapi tidak bisa. Giliran saya mengatakan babi itu haram, saya tunjuk dalil kan? Gitu Oteng. Makanya jangan kelamaan nyembah roh halus. Jadinya kau gini. Betul Gurunda. Izin Gurunda bahwasanya kepiting itu menurut MUI, menurut lembaganya pengkajian pangan obat-obatan MUI itu halal Gurunda, karena kepiting bukan hidup di dua alam Gurunda. Ya kan sudah diajarin tadi si Cuplis tadi itu, si Toples. Iya. Tambaga Gimpe Ulu. Halo, selamat siang, selamat semangat terus. Iya, semangat terus Bang. Iya, Bang saya cuma mau tanya. Ini enggak ini sih, tapi yang saya tuh ya mungkin dia salah. Dia nggak kasih hadis ya, tapi setahu saya, Ardiansa tahu kalau di Ardiansa ya, di Mojokerto ya, itu banyak kepiting daratan. Artinya benar. Kepiting darat? Itu Lamongan, banyak Lamongan. Saya terlihat itu Lamongan itu hidup di darat. Artinya memang diternak di darat memang. Gundulmu, mana buktinya? Mana buktinya? Tunjukkan. Ada tapi nggak dimakan itu namanya apa ya? Nggak dimakan. Bukan kepiting itu, bukan. Coba mana tunjukkan kepiting darat, mana? Banyak itu jualan kiloan. Mana? Ardiansa ke Kodam nggak? Ke lapangan Kodam, itu jualan banyak yang orang yang crispy jualnya. Memang itu fresh dari Lamongan itu. Saya nggak tanya itu, mana kepiting hidup di diternak di darat mana? Di darat maksudnya, tapi dia di bawah tanah loh, itu banyak. Iya mana datanya? Bukan masalah data. Ini kan tadi saya cuma teman saya kan bawa itu, tapi yang jelas kacau nih. Kepiting juga di daratan juga ada. Yang kedua kan, Bang cuma tadi kan memang benar. Kalau teman orang tanya, kalau memang enggak ini kan harus kasih edukasi, bukan berarti menghakimi sesama manusia. Terus boleh. saya tanya, Kan kepiting itu bertelurnya di mana? Saya tanya. yang jelas hidupnya di daratan. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya Ya, ini kan berkenaan tentang kehidupan kepiting. Saya tanya, bernafasnya kepiting menggunakan apa? Satu, silakan. Loh, kenapa di daratan ada? Loh, saya Banyak tanya, bernafasnya kepiting menggunakan apa? Jawab dulu. Jawab. Ya itu saya nggak paham sih kalau ke sana. Yang jelas hidupnya di daratan. Itu ya. Dasar kucluk. Makanya kalau nggak paham itu belajar dulu deh ya. Belajar dulu ya. Bang Ardi, mungkin orang-orang ini agak ya wajar ya kalau udah nyembah makhluk, kebiasaan pasti berpikirnya kayak gitu. Jadi kalau bebek itu bisa berenang apa dia dua makhluk Bang? dua alam. Iya. Makanya di Quran kan nggak tulis bebeknya, ya apa yang disebut. Bukan dua alam itu maknanya bisa hidup di dua alam Bang. Ya jelaskan aja biar semua tahu itu. Iya, ini dijelasin nih. Tapi kamu menghakimi manusia bagaimana? Iya, sabar. Ini MUI ya, MUI nih. Ini MUI, by admin MUI langsung nih. Ya, itu aja langsung kan. Iya, dengerin kesimpulannya. Tahan dulu. Susah juga ya kadang kalau orang nggak mau belajar. Anakku, listrik nggak bareng saya. Duh, anakku. Cari kelemahan, sementara dia tidur sama babi, jelas-jelas sudah haram dimakan. Iya Gurunda. Cuma kalau kami ini kan Kristen, jauh kan dari hukum. Hakimi gitu, gak nyambung banget juga. Loh, justru karena itulah bukti ketidakbenaran agamamu. Sebentar. Enggak benar, orang kami itu Kristen Bang Zuma. Nah itu dia, justru karena itulah ketidakbenaran agamamu, karena tidak punya tuntunan. Kalau tuntunan Bani Ishak haram babi,
Bani Ya, Ismail haram babi. Kristen Bani apa? Halalkan babi. Kunarion. Bani apa Kami Kristen itu hidup ini? karena iman, jadi kami nggak patokan Iman. seluruhnya. Kalau iman itu percaya kepada firman Tuhan, itu iman. Betul. Yang kamu maksud itu aliran kepercayaan. Mana ada iman di Ya Kristen? betul, karena kami mengikuti Kristus. Apa yang dikatakan Kristus ya? Yesus makan babi atau tidak makan babi? Yesus menjalankan hukum Taurat itu karena dia Nah, datang untuk berarti menjalankan Anda tidak mengikuti hukum. Yesus. Tadi mulut Anda mengatakan kami mengikuti Kristus. Lah, Kristus tidak makan babi. Iya Bang, Anda? cuma Yesus itu datang untuk menyatukan. Ngarang bebas. Dari mana Anda tahu? Pernah ketemu Yesus? Anda pernah ketemu? Loh ya seperti yang di Alkitab mengatakan Ya, demikian. di mana Yesus pernah mengatakan saya Kamu bilang, datang saya menghalalkan bertemu babi? Di Yesus, mana? Bang Juma ketemu Di mana? Enggak Di juga. mana Yesus pernah menghalalkan babi? Di mana? Apa yang Tunjukkan masuk ke dalam? dalilnya. Loh apa Ya, yang itu dari tidak luar ada masuk ke hubungannya dalam? dengan babi. Apa hubungannya? Itu tak ada hubungannya. Matius 12 itu secara tidak ada dia. hubungannya dengan babi. Matius 12 itu hubungannya dengan najis. Cuci Iya, Bang, tangan sama atau tidak seperti cuci alkohol. tangan. Tidak ada hubungannya dengan babi. Sama Ngarang. seperti alkohol. Bukan ngarang. Ini Anda Mana yang dalilnya berrelasi, Yesus menghalalkan babi? Coba tunjukkan ke saya. Kalau ada Yesus menghalalkan babi, sebentar sore saya video ya, saya live, saya pergi makan babi. Kalau ada dalilnya Yesus menghalalkan babi, mana dalilnya? Tunjuk ke saya sekarang. Mana? Saya beli peternak, saya lokasi wisata saya tutup, saya jadikan ternak babi. Kalau ada dalilnya Yesus makan babi, menghalalkan babi, mana? Ada? Kau itu anti Yesus. Kristen itu anti Yesus. Kristen itu menggunakan nama Yesus sebagai aksesoris supaya ajaran penyembahan kepada dewa itu bisa berjalan dengan mulus. Tuh. Orang Roma makan babi. Ketika ajaran Kristen diajarkan kepada mereka jangan makan babi, Roma mana yang mau jadi Kristen? Tidak ada. Oh, babi makanan kegemaran mereka. Makanya babi tetap dihalalkan oleh Paulus karena babi itu makanan kegemaran orang Roma, sementara Paulus mengajar Kristen kepada orang Roma, bukan kepada orang Yahudi. Orang Roma tidak bersunat, makanya Paulus melarang bersunat. Jika kau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Paulus lagi cari muka kepada penguasa kala itu, yaitu Roma. Orang Roma tepuk tangan, hore, kita tidak boleh sunat. Hore, babi tetap boleh dimakan. Itulah Paulus, itulah Karisteng. Sementara Yesus nggak boleh makan babi, haram hukumnya, nggak boleh. Bahkan dalam kitabnya Yesus, Yesaya 66, orang yang makan babi akan dibakar api dengan sehabis-habisnya. Sampai mutung, sampai hangus, sampai jadi debu. Tuh, jadi siap-siaplah pemakan babi dibakar api. Itu dalil. Tuhan akan datang dengan nyala api dan pedang terhunus untuk melenyapkan banyak orang yang mentahirkan diri mereka kepada taman Teos dan mengikuti seseorang yang makan babi dan binatang-binatang menjijikkan serta balau, tikus, padale, pararang, kuda nil dan seterusnya. Nah, itulah kalian. Siap-siaplah kalian. Siapkan diri kalian. Makanya beberapa hari yang lalu kutanya sama Kepas, kau pergi ke LBK, lembaga tenaga kerja, kau bikin las bentuk baju, las untuk supaya kalian anti api. Kau bikin baju yang terbuat dari baja, dari helmnya sampai sepatunya. Kau bikin persiapan untuk menahan api yang akan Tuhan bakar kepada orang-orang Kristen. Pasti laku itu. Karena Tuhan akan datang membakar pemakan babi itu, Bang. Bang Zuma tahu nggak, di samping itu Anda menghakimi Kristen, sedangkan Anda sendiri dari kaum Muslim sendiri mengikuti hukum Taurat, termasuk hukum moral, hukum seremonial. Itu Anda masih masuk. Kalau Kristen itu kenapa tidak mengikuti hukum Taurat itu? Kenapa Kristen tidak memakai hukum moral? Lalu hukum dari mana? Lalu hukum dari mana Kristen ini? Hukum seremonial. Itu Ya, udah hukum nggak dari pakai. mana? Hukum sipil tuh udah nggak pakai. Iya, Yang sekarang Kristen ini hukum dari mana yang dipakai? Ya Kristus itu yang menggenapi, yang disempurnakan oleh tubuh Kristus. Lah, Sang itu Yesus ajaran sendiri. siapa itu? Itu yang Makanya ngajarin Anda kayak gitu harus- siapa? Itu Anda ajaran harus- siapa itu?
kalau kamu masuk patokan kepada hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan, termasuk sampai sekarang saya Kata lihat siapa? umat Muslim Kata masih siapa banyak yang hukum Taurat menjalankan tidak bisa hukum menyelamatkan? Taurat. Kata siapa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan? Tidak bisa. Yesus sendiri mengatakan hal demikian. Itu dari Yesus Allah. ketika ditanya oleh orang-orang yang ada pada masa itu, coba kau baca Matius 19. Guru, Bang, apa yang harus, Iya. sabar dulu. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Yesusnya menjawab apa? Hukum Taurat. Lakukan hukum Taurat. Loh, kok sekarang Anda mengatakan hukum Taurat tidak menyelamatkan? Anda ini siapa? coba Bang Juma bacanya semuanya. Sekarang Yakobus ini apa? Yakobus 2 ayat 10 mengatakan apa? Oh, Coba Yakobus apa itu? Yakobus itu apa? jawabannya. Pak Rongko. Itu Yakobus jawabannya. itu apa? Yakobus itu apa? Yakobus itu apa? kedatangan digenapinya demikian. Enggak, saya tanya itu Yakobus itu apa? Nah, Yakobus. itu hukum sekarang yang berlaku, hukum 10 perintah Itu Allah, Bang. Yakobus siapa? Itu firman Tuhan kah? Firman Tuhan lah. Masa Ya. firman setan? Sejak kapan Yakobus itu Tuhan? Sejak kapan, Bang? Jangan Bang Mangrove, ada pantun satu untuk abang. Ada aktor terseret dan terjatuh. Jedor, mencret nggak tuh? Silakan. Sejak kapan Yakobus itu jadi Tuhan? Sejak kapan? Yang saya tanyakan firman Tuhannya. Bang Juma, sekarang saya tanya, 10 hukum perintah Allah itu ditulis langsung dari 2 jari Allah kepada Musa, itu berlaku untuk seluruh umat, bukan Kristen toh. Itu Anda juga bisa melanggarnya. Mana? Dari Di mana tertulis hukum Taurat itu? Tolong jangan bikin kesalahan fatal yang lebih parah lagi. Di mana tertulis hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Memberikan 10 hukum perintah Allah itu bukan Itu huruf di mana huruf, tertulis bukan untuk sipil. seluruh umat manusia? Di mana tertulis hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Termasuk saya baca salah satunya, hormati orang ini, hormati orang tua. Orang Salah bebas. satunya. Saya tanya di mana Islam itu hukum menjalankan hal Taurat? demikian. Saya tanya, jangan bicara tanpa akal. Ini saya bicara dengan manusia kan? Benar Iya kan? memang. Anda sendiri manusia, Sekarang harusnya kamu dengar omongan saya tunjukkan, juga. tolong tunjukkan di mana dalilnya hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Ya Yakobus tadi, kalau saya kasih Yakobus Anda nggak mau. Bagaimana menurut setan terima apa? Saya tanya hukum Tauratnya, bukan Yakobus. Dibaca dulu, dibaca. Yakobus itu siapa rupanya? Dia itu siapa Yakobus ini? Pemimpin gereja. Ngapain kau bawa-bawa Yakobus pemimpin gereja? Yang saya tanya hukum Taurat ini mana tertulis untuk seluruh umat manusia? Jangan kau bawa Yakobus. Dibaca lah. Cari aja di situ 10 hukum perintah Allah. Nah itulah kau kan, itulah Kristen. Selalu berkata sesuatu yang tak ada dalilnya. Itulah disebut Kristen antikristus, karena berbicara tidak ada dalil. Seenak perut, seperti babi, asal tak ada dalil, tak ada dalil, tak ada dalil. Orang beragama itu kudu ada dalil. Ada firman Tuhan. Kau bawa firman Yakobus. Yakobus itu pemimpin gereja. Cobalah, kau kan manusia kan? Pakailah akalmu. Bicarakan agamamu. Kalau agamamu itu betul, maka landasan apapun dari agamamu harus berdasarkan akal. Karena untuk membedakan antara hewan dan binatang dan manusia hanya akal. Kalau Anda berbicara agama tanpa akal, berarti agamamu hanya cocok untuk hewan, tidak cocok untuk manusia. Paham? Sesuatu yang tidak ditelaah dengan akal hanya cocok untuk binatang. Loh, Segala bagi sesuatu Bang yang Zuma- untuk manusia pasti untuk akal, pasti akal filternya. Bagi Bang Zuma baru Yakobus itu bukan firman Tuhan. Apa yang bukan firman Tuhan? Seluruh Injil Yakobus firman Tuhan. itu putra dari Zebedeus dan Salome, satu Iya, lubang kamu- rame-rame. Pahami dulu, dia itu adalah saudara Yohanes. Dia bukan Tuhan. Jadi perkataannya bukan perkataan Tuhan, kecuali Tuhan Anda adalah anaknya Salome. Baru ketika saya tanya mana dalilnya hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia, dalilnya mana? Anda tunjukkan Salome, anaknya Salome, Yakobus. Saya tidak minta itu, Bung. Yang saya minta peruntukan hukum Taurat. Berarti Tuhan yang harus berfirman, Taurat ini untuk seluruh umat manusia. Mana? Yang kau tunjukkan malah pernyataan anaknya Salome. Di mana ceritanya? Salome kok berfirman? Anaknya Salome berfirman, nggak cocok, Bung.
Makanya beragama itu harus pakai akal. Kalau agamamu tidak dinalar dengan akal, agamamu hanya cocok untuk binatang, bukan untuk manusia. Ya macam seperti kalian lah. Coba kalian yang benar. Saya cuma tidak menuduh, tapi Anda selalu aja menghakimi Kristen. Emang Anda benar kalau bagi Kristen? Enggak jauh, Yesus sendiri menghakimi kalian. Aku tidak mengenal Kristen, enyalah daripada aku. Semua Kristen adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Yesus yang menghakimi kalian. Bahkan Paulus pun ikut menghakimi. Galatia 2 nomor 14. Orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Di mana perginya orang kafir? Surga atau neraka? Neraka. Berarti Paulus mengatakan Kristen adalah orang-orang neraka. Menghakimi. Paulus yang menghakimi kalian. Galatia 2 nomor 14. Kafirlah orang yang hidup tanpa sunat. Nah, kau sunat gak? Kristen sunat gak? Pendetamu sunat gak? Berarti kau itu diajari orang-orang penghuni neraka. Makanya di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah orang Farisi, orang ahli Taurat, orang munafik, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikutnya. Setelah menjadi pengikutnya menjadi orang neraka, menjadi orang neraka. Kau jadikan dia orang neraka, kau bentuk dia jadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi? Siapa ahli kitab? Siapa orang munafik? Meninggalkan Yerusalem, mendirikan agama di luar Yahudi. Paulus, apa nama agamanya? Kristen. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari sekte Kristen. Dalil. Makanya saya bilang kalian itu aneh. Dalil Biblemu yang menghantam kamu. Tiap hari kau ditampar sama Bible, tapi tidak sadar-sadar juga. Kenapa? Karena kamu itu lebih percaya kepada anaknya Salome daripada ucapan Elohim. Masa kan saya minta, mana dalilnya? Kalau Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Ada bang, di mana? Yakobus. Yakobus itu anak Zebedeus. Istri Zebedeus itu namanya Salome. Mamanya Yakobus namanya Salome. Yakobus menulis surat. Suratnya itu bukan firman Tuhan. Yang saya minta firman Tuhannya. Kau kasih tulisan anaknya Salome. Mana ceritanya? Bang Zuma ada rooftop pakai genteng. Oi Bang Zuma, mangrove sudah oleng. Bukan oleng. Saya kan mendengar biar dia bernarasi. Kan dia mengerti dengan pengertiannya sendiri. Gitu Bang. Mana saya harus mengerti apa yang dia katakan. Lanjut Bang. Tapi kenapa mangrove? Kenapa namanya Salome itu? Saya pun Salome kasih itu nama kalau Salome. tanya Ardiansa nggak tahu. Ardiansa coba, ada dari Jawa tahu nggak Salome? Kalau saya tahu karena Kupang sama Satu lubang rame-rame toh. sama. Salome itu Cilo. Kalau di Jawa itu namanya Cilo. Ini Cilo? Bang Cilo. Iya. Kalau di tempat saya Galimpong Kalora, tempat kepiting bertelur. Iya memang betul Bang, cuma ngomong tuh kalau Salome itu kalau di NTT sama Manado itu namanya Cilo. Kalau di Jawa itu Cilo. Bang Ardiansa nggak tahu, pura-pura dengar. Kalau di tempatku ini Galimpong. mangrove banget. satu lubang rame-rame perempuan itu loh. Apa itu? Telur puyuh maksudnya? Perempuan itu di Telur ini puyuh kan, ditusuk jadi sate itu baru rame-rame gitu maksudnya. perempuan itu kau nggak paham pesun. Jangan diperjelas Bang, udah kita lanjut aja diskusi. Ya. Oke, Dan next, apa tanggapannya mangrove? mari padas keoten di bawah. Lanjut. Enggak panas, nggak apa-apa Bang, cuma nggak apa-apa, santai. Halo. Atau Ya, Bang, Victor ini ada sama bertanya, yang mau Bang. ditanggapin? Victor, Saya tanggapi cuman kasih masukan ke Bang Zuma karena hari ini Bang Zuma juga belum tahu gelar-gelarnya Yesus Kristus, makanya kalau berkaitan dengan tradisi Yahudi, tulisan Injil Alkitab, Perjanjian Lama sama Baru, Bang Zuma belum mengerti. Ya kalau secara bernarasinya benar, bacanya benar, tapi belum mengerti apa yang dimaksud dengan firman Tuhan itu sampai sekarang. Kalau Jadi Bang mengerti Zuma, itu, sayangnya Abang. Anda bersuara tapi tidak dapat mengerti kembali apa Oke bang, kata-kata oke bang. Orang mengerti itu pakai tumit, lutut, gusi atau akal. Ya. Harusnya akal, tapi Anda tidak Akal. masuk di wilayah itu. Ya. Akal.
Oke, akal. Artinya di Kristen itu tidak ada paham, tidak ada mengerti, karena Kristen tidak pakai akal dalam beriman. Coba, ada nggak Kristen menjadi Kristen karena akal? Nggak ada. Orang menjadi Kristen karena percaya, percaya saja, bukan karena akal. Akal itu, paham itu dari akal, bukan dari lutut, bukan dari tumit. Ketika Anda mengatakan Bang Suma tidak paham, berarti Bang Suma tidak menggunakan akal. Nah sekarang Anda berakal enggak? Ketika saya minta, mana dalilnya Tuhan mengatakan hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Anda tunjukkan Yakobus. Siapa Yakobus ini? Anaknya Zebedeus. Nama ibunya Salome. Yang saya minta firman Tuhannya. Jangan kau sebutkan tulisan bapak-bapak gereja. Yakobus itu bapak gereja di Yerusalem, katanya. Tapi kebenarannya masih abu-abu. Yang pasti dia adalah anaknya Salome. Kan bukan itu yang kuminta. Kalau Anda berakal, maka ketika berbicara mengenai Torah, maka harus landasan pijakannya adalah Tuhan yang berfirman kepada Musa. Faktanya, Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat hanya untuk Bani Yakub saja. Tuh. Itu baru dibilang firman Tuhan yang berdasarkan dari kitab Yahudi. Kalau Anda imani. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat hanya untuk Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub. Karisteng bukan Bani Yakub. Jadi tak ada hukum Tuhan kepada Karisteng. Karisteng itu penyembah dewa. Tidak ada hukum Tuhan dari perjanjian lama untuk Karisteng. Nggak ada. Cuman Karisten supaya dianggap ajaran nyembah dewa itu sebagai nyembah Tuhan, diambillah kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan untuk membungkus kepaganan agama Karisteng. Begitu. Masa ada Nabi mengajarkan nyembah manusia? Nabi mengajarkan makan babi. Nabi mengajarkan tidak bersunat. Mana ada? Nggak ada itu. Keturunan Abraham hanya mengentaskan dua ajaran. Apa itu? Yudaism dan juga Islam. Yudaisme dari keturunan Yehuda dan Israel itu disebut kemudian di dalam kitabnya Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Tuhan mengadakan perjanjian kepada Bani Israel, Bani Yehuda. Tidak ada bani lain. Hanya kepada mereka, yaitu aku Tuhan akan memasukkan hukum Taurat ke dalam setiap batin mereka. Mereka siapa? Bani Israel, Bani Yehuda. Kristen Bani apa? Jadi hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Jadi Ishak keturunannya mengajarkan Yahudi. Ismail keturunannya mengajarkan Islam. Karisteng siapa yang mengajarkan? Paulus. Nah, Paulus Bani apa? Bani Roma. Nah, Bani Roma. Kisah para Rasul 20 berapa itu? 28. 28. Aku terlahir sebagai orang Roma. Gitu, Bos. Berkewarganegaraan Roma. Dan kelahiran Roma. Terima kasih Bang Rendra, barakallah. Gitu saudara. Jadi Kristen ini agama yang dibuat sendiri di bangsa Romawi, di kerajaan Romawi, di kekaisaran Romawi, supaya agama nyembah dewa itu bisa dihilangkan kesannya, maka diambillah kitabnya Yahudi sebagai topeng. Mungkin satu kali yang saya mau katakan kepada Bang Suma ya. Rasul Paulus itu Anda boleh merendahkan beliau, tapi beliau lebih hebat dari Nabi Muhammad kalau mau dibilang. Oh, nggak bisa. Nggak boleh. Apa yang Anda buktikan? Saya bisa buktikan kalau Oke, mari kita buktikan. Mari kita buktikan kalau gitu. Anda bercerita Masya Allah. Anda bercerita, ini bidadari yang datang ini, gimana ini? Anda bercerita, Sukron. Anda bercerita kepada saya, kepada kami di sini, terkait apa? Terkait dengan pengajaran Paulus tentang kedua orang tuanya. Bisa nggak? Saya juga akan membahas pengajaran Nabi Muhammad tentang kedua orang tuanya. Bisa nggak? Supaya kita seimbang nih. Ya bisa. Oke.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum sempat berbakti kepada kedua orang tuanya. Beliau meninggal saat bapaknya Abdullah, beliau lahir saat bapaknya Abdullah sudah tak ada. Jadi beliau tidak sempat mengabdi kepada bapaknya bernama Abdullah. Setelah usia 5 tahun, ibunya Siti Aminah meninggal. Beliau belum bisa berbakti kepada ibunya. Akan tetapi Rasulullah berbakti kepada seluruh keluarga dari bapak dan ibunya. Itu akhlak beliau. Nah sekarang giliran Anda. Apa yang Paulus lakukan untuk ibunya dan bapaknya? Silakan. Ya kalau lihat ini seorang, kalau Paulus seorang pemimpin di gereja Kristen mula, setelah percaya kepada Yesus, Paulus sendiri mulai, kita lihat di Kisah Para Rasul 9:22 ya, itu Paulus sendiri udah dijanjikan Allah sejak dikandung ibunya. Jadi kata dijanjikan sebagai apa? Ya bahwa dia akan mengikuti Kristus, dia akan percaya dan bertobat. Faktanya pernah tidak dia bertemu dengan Yesus? Ya memang nggak bertemu, tapi kan sempat. Berarti dia bohong. Berarti Paulus itu dipilih dari sejak dalam rahim ibu sebagai penyesat. Mazmur 58, Mazmur 58 nomor 3 nomor 4, Tuhan memilih penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Berarti pengakuan Paulus, Galatia 1:15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu, dipilih sebagai penyesat. Dah selesai. Kalau dia tidak dipilih sebagai penyesat, kenapa dia nggak berdakwah bersama dengan Yesus? Kenapa justru menjadi musuhnya Yesus? Ya setelah itu kan dia bertobat Bang Cuma, makanya saya ceritakan. Loh, katanya dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Iya, makanya saya mau baca, mau kelebihan, jangan lihat dari negatifnya aja Bang. Loh, dipilih dari sejak dalam rahim ibu berarti dia sebagai rasul. Yesus pernah bertobat nggak dari dosa-dosanya Yesus? Pernah nggak? Siapa? Yesus. Iya, pernah nggak dia bertobat? Yesus pernah berdosa. Lihat dari mana Yesus makanya berdosa. itu karena Yesus dipilih dari sejak dalam rahim ibu untuk menjadi orang yang suci, menjadi nabi, menjadi orang pilihan. Paulus pun mengaku orang pilihan, tapi dipilih sebagai apa? Mazmur 58 penyesat itu dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Yesus mengaku, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Penyesat mengaku bertemu dengan aku di padang gurun. Penyesat mengaku bertemu dengan aku dalam bilik. Siapa yang menuliskan surat 13 buku dari hasil bertemu dengan Yesus di padang gurun dan bertemu Yesus dalam bilik? Itu siapa? Paulus Mangrove ini. Mangrove Paulus. Jawab. Udah nyerah ya Mangrove, udah nyerah. Bang Angkat Mangrove, bendera silakan. putih Mangrove. Mau aku panggilkan 911? Iya, Mangrove. Sini bendera putihmu Mangrove, angkat benderamu Mangrove. Nyerahlah, ayo. Daripada kau mati. Mangrove ini orang baik. Ayolah Bang, Silakan. mumpung masih rohmu masih di jasad, bertobat. Oh ya, maaf jangan. Ya, gimana Bang Cuma? Maaf lagi. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Ya, Karena Paulus. Yesus mengatakan penyesat itu mengaku bertemu dengan saya di padang gurun. Itu siapa? Itu Paulus. Berarti penyesatnya adalah? Lah, itu kan banyak saksi ya, bukan Paulus sendiri loh. Tidak ada masalah saksi.
Yesus berkata penyesat itu mengaku bertemu dengan aku di padang gurun. Betul, tapi kan harus diingat bahwa itu Yesus sendiri mengatakan, Paulus, kenapa engkau Nah, justru itu pengakuan Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Berarti dia penyesat. penyesat gimana? Penyesat itu tanda-tanda penyesat menurut Yesus. Penyesat itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Anda malah cerita, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Berarti Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Berarti penyesatnya adalah Bang Mangrove, kalau diskusi tapi akalnya nggak dipakai, jangan deh ya, jangan. Itu kan bebas saja menurut Bang Zuma, kan terserahlah, orang kami nggak bukan percaya menurut itu. saya, saudara. Yesusnya kita yang bukan memberikan, sendirian. Yesus yang memberikan kisi-kisi bocoran kepada pengikutnya, wahai pengikutku. Jadi apabila ada orang berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau dia berkata dia